Waalaikumsalam, Pak Oh, Asep. Mohon maaf. nggak apa-apa Ibu. Sibuk ya. Bapak Ibu sekalian, Ibu Ernis Karwati ini adalah salah satu dari Halal Internal Halal Institute, ya, trainer. Kemudian Ibu Erni juga seorang auditor halal, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah banyak SPPG yang sudah diaudit oleh Ibu Erni. Ibu Erni posisi di Jawa Tengah nih, jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau diaudit kedatangan Ibu Erni nih. Ya, kalau LPH-nya sesuai, Ibu Erni ada di LPH di Jawa Tengah. Tapi saya tidak mau sebutkan nama LPH-nya nanti takutnya promosi. Tapi Ibu Erni adalah seorang auditor di LPH, salah satu LPH di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pas ternyata yang dipilih ada LPH tertentu yang kebetulan Ibu Erni di sana, bisa ada kemungkinan Ibu Erni menjadi auditornya, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti, tapi Bu Erni juga banyak membantu pelaku usaha ya, yang untuk mensertifikasi produknya. Artinya terkait dengan NIB terkait dengan si halal, ini sangat relevan sekali dengan materi yang nanti akan disampaikan apa oleh Ibu Erni juga ya. eh Ibu Erni nanti waktunya itu sekitar 2 jam, berarti nanti selesai jam pukul 15.00. Bapak Ibu nanti bisa bertanya banyak sambil Bu Erni nanti akan menunjukkan, memperagakan bagaimana menggunakan, melakukan pendaftaran EIB dan melakukan pendaftaran melalui si halal. Seperti itu. Ibu Erni, waktu dan layar dipersilakan. Semoga lancar. Bapak Ibu selamat menyimak dan semoga mengambil banyak manfaat dari materi ini. Silakan Ibu Erni. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sudah pada selesai istirahat ya Bapak Ibu ya. Sudah istirahatnya cukup panjang dari jam 11 sampai jam 1 ya. 13. Oh, Mhm. 13, ya jam 1 siang. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sama Pak Osep bahwa ini adalah materi yang terakhir di sini. Tadi tugas-tugas sudah Bapak Ibu kerjakan ya, tugas 1, 2, 3. Sedangkan ini materi lebih ke materi bonus, tetapi sangat penting Bapak Ibu, karena di materi ini akan selalu berhubungan dengan proses sertifikat halal, seperti itu. Dengan menggunakan aplikasi OSS untuk membuat NIP ya, karena untuk proses sertifikat halal sendiri wajib mempunyai NIB. Kalau tidak ada NIB, Bapak Ibu tidak bisa memproses sertifikat halal. Kemudian setelah mendapatkan NIB, nanti lanjut ke materi yang kedua yaitu pendaftaran ke si akun si halal, yaitu untuk mengajukan ke sertifikat halal itu juga membutuhkan akun ya, namanya si halal di situ untuk proses ke sertifikat halal. Baik, saya share screen dulu untuk materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Oke. sudah Ibu. Baik, ya. Di sini cara membuat NIB atau nomor induk berusaha ya Bapak Ibu ya. Mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG ataupun untuk usaha yang lain ya? Karena legalitas usaha adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi ya atau SPPG. Tanpa legalitas yang jelas, maka usaha Bapak Ibu akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Kemudian kewajiban bersertifikat halal juga menjadi semakin krusial sesuai dengan mandat dari BPJPH bahwa di tahun ini ya, tahun Oktober 2026 itu sudah wajib bersertifikat halal. Jadi termasuk SPPG itu juga penyedia makanan dan pengolahan itu wajib bersertifikat halal karena apa dibagikan ya ataupun diedarkan ke semua sekolah-sekolahan. Dalam memahami NIB, apa itu NIB? Yaitu nomor induk berusaha untuk singkatannya. Tapi pengertiannya dari NIB itu adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem online single submission atau OSS ya. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Kemudian juga sebagai eh, fungsi dari komprehensifnya NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, ia juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP dan juga angka pengenal importir atau API.
serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi. Syarat penting dari NIB sendiri ini yaitu NIK atau nomor induk kependudukan ya. Dipastikan NIK tersebut itu aktif dan datanya terdaftar di Dukcapil. Apabila biasanya kalau KTP-nya mengalami pemekaran itu belum sesuai dengan Dukcapil, jadi makanya ketika bikin NIB loh ini udah sesuai KTP, tetapi tidak terdaftar di Dukcapil. Makanya nggak bisa ya KTP-nya belum terdaftar gitu. Kemudian yang kedua yaitu NPWP. NPWP ini jika sudah memiliki NPWP, tetapi kalau belum memiliki NPWP ada sistem yang memfasilitasi dari pembuatan NPWP secara otomatis. Selanjutnya yaitu siapkan email dan nomor HP aktif karena ini sangat krusial ya Bapak Ibu ya untuk semua informasi, notifikasi itu masuk di dalam email Bapak Ibu ataupun nanti kode verifikasi juga bisa masuk di nomor HP. Jadi dipastikan untuk keduanya itu aktif ya. Selanjutnya yaitu data usaha lengkap seperti alamat usaha atau kode baku lapangan usaha Indonesia yaitu KBLI yang sesuai, kemudian perkiraan modal usaha dan juga informasi yang relevan sesuai dengan kegiatan di SPPG. Langkah-langkah dalam membuat NIB ini yaitu yang pertama kita akses dulu nih untuk SS-nya. Setelah kita buka dari webnya, kemudian kita registrasi. Setelah itu kita login dan data isi pelaku usaha mulai dari KTP tadi ya yang harus sesuai. Setelah sudah selesai dari data pelaku usaha, kita validasi KBLI, pilih KBLI atau jenis usahanya, kemudian divalidasi. Setelah itu terbit NIB dan bisa diunduh untuk NIB-nya. Nah, di sini sebelumnya disiapkan dulu KTP. KTP itu bagi yang NIB-nya untuk perorangan ya Bapak Ibu ya. Biasanya sih di SPPG itu menggunakan NIB yayasan. Tetapi biasanya yang paling banyak saya temuin yayasannya itu udah dipakai kalau yayasannya seluruh Indonesia ya. Misal yayasan udah banyak yang menggunakan SPPG-nya nih. Jadi dia tidak bisa mengakses untuk membuat akun si halal karena NIB-nya sudah terdaftar di akunnya yang lain. Jadi Bapak Ibu kesusahan untuk menelusurinya. Maka dari itu menggunakan NIB dari mitranya atau KTP mitra. Biasanya gitu lah. Nanti KTP mitra belum ada NIB-nya, Bapak Ibu bisa membantu dalam membuat NIB tersebut. Kemudian foto rumah tampak depan. Itu lebih ke sesuai di KTP-nya ya untuk rumah ataupun lokasi usahanya, lokasi usaha tampak depan. Kemudian screenshotan dari peta lokasi kita ngambil aja nanti di sistem, kemudian di screenshot baru di PDF gitu. Setelah itu email aktif dan nomor HP aktif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat untuk webnya ya. Jadi login dulu di OSS berbasis risiko, kemudian untuk jenis pelaku usahanya kita memilih yang perorangan. Nah, di sini kita pilih perorangan, kemudian kita masukkan NIK-nya, setelah itu kita masukkan email yang aktif. Setelah dimasukkan ke email aktif, Bapak Ibu bisa mengklik verifikasi. Maka nanti kode verifikasi itu di sini ada 6 digit masuk di email Bapak Ibu. Masuk di email Bapak Ibu, itu nanti bisa dimasukkan 6 digitnya itu dimasukkan. Kalau sudah apa namanya sudah sesuai pasti akan balik ke halaman. Nah, di sini. Jadi validasi data udah sesuai, kita balik, kita lanjutkan ke kata sandi. Nah, di kata sandi ini ada kita bikin yang lebih mudah ya. Di sini sudah ada minimal 8 karakter. Kemudian menggunakan huruf, kemudian menggunakan angka, selanjutnya menggunakan karakter spesial. Jadi lebih memilih ya, bebas. Jadi yang penting untuk passwordnya Bapak Ibu sesuaikan dengan ini aja dan mudah diingat seperti itu. Setelah Bapak Ibu sudah membuat password, kemudian kita klik selanjutnya, lanjut ke profil dari pelaku usaha. Nah, di sini profil pelaku usaha tadi untuk KTP-nya sudah diisi tadi bisa ya, makanya ini tidak bisa diedit lagi. Jadi ini KTP sudah sesuai di awal tadi. Tinggal kita memasukkan nomor HP dan nama pelaku usaha sesuai dengan di KTP.
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tanggal lahir yang sesuai dengan KTP, kemudian alamatnya yang sesuai dengan KTP. Di sini eh, untuk mengisi alamat itu tanpa menyertakan RT RW dan kode pos itu tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke misal desa aja juga desa karena di sini ada kecamatan sama kelurahan jadi cuma desa aja dusun ya, dusun. Kalau sudah ada mungkin lebih jalan kalau tidak ada ya. Atau karena di sini sudah nanti kalau diisi lengkap jadi kedobelan karena di bawah sudah ada provinsi, sudah ada kabupaten, sudah ada kecamatan dan sudah ada kelurahan seperti itu. Jadi di sini lebih ke jalan atau nama dusun aja tanpa RT RW. Setelah itu kita checklist ya, checklist dari tulisan saya setuju dengan syarat ketentuan, kemudian kita klik daftar. Nah, setelah didaftar, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Berarti pendaftaran akun sudah berhasil. Nah, setelah pendaftaran akun sudah berhasil, kita masuk di perizinan berusaha. Jadi kita pilih yang perizinan berusaha. Kemudian kita isi untuk kabupatennya, kemudian kita isi provinsinya, kemudian kita isi kabupaten atau kotanya. Setelah itu kita klik tambahkan lokasi usaha. Ini urutannya ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kemudian muncul seperti ini. Kita klik lagi tambahkan posisi lokasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih untuk penambahan lokasi pastinya di darat ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin di laut dan tidak mungkin di hutan. Karena SPPG semua ada di darat. Kalau di gunung masih bisa ya, tapi kalau di hutan nggak ada. Kemudian kita scroll ke bawah, kita isi untuk kawasannya adalah seluruh, kita isi individual, kemudian kondisi di mana pelaku usaha, kita isi permohonan bersyarat dasar mikro rendah. Jadi kita pilih di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Eh, di sini ada tulisan simpan posisi lokasi. Nah, simpan posisi lokasi ini Bapak Ibu diklik maka akan muncul peta seperti ini ya Bapak Ibu ya. Peta ini untuk tadi yang saya sampaikan di screenshot ya. Jadi untuk peta lokasi lokasi tempat Bapak Ibu usahanya atau usaha SPBG-nya di mana. Misal tadi KTP-nya ternyata di Surabaya, tetapi lokasi usahanya ada di Jawa Tengah. Nah, itu ditulis Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Karena kan tadi hanya untuk data KTP aja. Jadi di sini apa namanya untuk lokasi di lokasi di apa namanya di SPPG-nya. Nah, kita ketik aja maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ta. Muncul seperti ini nanti di screenshot. Kalau udah muncul seperti ini kita screenshot, kemudian kita jadikan PDF. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi untuk apa? Nanti ada sistem yang harus diupload di mana posisi lokasi usaha tersebut berada seperti itu. Makanya ini kita jadikan dulu PDF dan KTP tadi juga dijadikan PDF. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk titiknya sudah koordinatnya sudah tertulis ya di sini otomatis. Kemudian lahannya, ini lahannya karena ini kemarin usahanya UMKM ya, jadi dia cuma 50 meter persegi. Tapi kalau untuk SPPG nanti disesuaikan. Biasanya SPPG minimal berapa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu. Oh iya, jangan lupa absen dulu ya Bapak Ibu. Yang belum absen, silakan absen dulu. Nanti Alhamdulillah Bu, udah. Siap, Bu. Tadi minimal apa, Bu? minimal untuk SPPG Pak, apa namanya? 400 400 ya? 400 meter ya. Oh, 400 meter. Dengan Pak siapa Pak? Firman M Ali Firmansyah. Pak Herman saya. Oh, dari mana Pak? Muhammad Ali Firmansyah dari Malang. Oh, udah berdiri Pak SPPG-nya Bapak? Alhamdulillah sudah jalan. Oh, sudah jalan. Alhamdulillah. Oh, sudah berapa lama Pak? Baru 1,5 bulan. Bersatu bulan ya. Oke, berarti NIB-nya sudah ada ya Pak ya? Ikut yayasan ya? Iya, alhamdulillah sudah ikut yayasan.
Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau yayasannya mungkin belum banyak ya, ini hanya untuk mengantisipasi apabila yayasannya belum bisa ter punya eh, punya NIB. ya NIB-nya sudah terdaftar. Jadi kita bikin NIB untuk mitranya. Iya, Oke, berarti tadi 400 meter persegi ya Pak minimal ya? iya. Iya, oke. Di sini kita tulis 400 meter persegi Bapak Ibu. Kemudian alamat lengkapnya kita tulis di ini sama tadi kita tulis jalan, RT RW-nya bisa ya. Kalau di sini untuk alamat usahanya harus lengkap. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, di sini sudah ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ada kode posnya. Jadi tadi diisi RT RW boleh karena harus alamat lengkap. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi untuk kenapa saya minta screenshotan di PDF, di sini ada dokumen lokasi administratif. Nah, di sini loh, dokumen administratifnya di sini untuk di-upload. Makanya tadi screenshotannya saya upload, kemudian ada rumah ataupun lokasi SPPG yang tampak depan. Nah, kita upload di sistem ini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita simpan nih. Ada di sini ada tulisan apakah lokasi berada di kawasan pemerintah? Tidak ya Bapak Ibu ya. Ika, bukan. Kayak gitu. Kemudian kita simpan untuk posisi lokasinya. Nah, kalau sudah berhasil, maka di sini akan muncul Bapak Ibu posisi untuk usahanya sudah berhasil. Seperti itu ya. Selanjutnya dari sini karena sudah berhasil kita scroll ke atas. Kita scroll ke atas, kemudian di sini kita pilih yang perizinan berusaha tetapi yang kelola usaha. Karena tadi lokasi usaha sudah di oke ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke bagian bawah yaitu kegiatan usaha. Jadi kita tadi udah kelola usaha muncul seperti ini, ada kegiatan usaha kita klik. Kegiatan usaha kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk penulisan KBLI dari usaha Bapak Ibu tersebut. Kita tambahkan kegiatannya, maka akan muncul seperti ini. Lulus Nah, di sini, 2020 biasanya. iya di sini lokasi usaha sudah jelas, kemudian sudah tertulis ya, kita tinggal pilih. Kemudian apakah lokasi berada di objek? Kita jawab tidak. Lokasi usaha berada di proyek, proyek strategis juga tidak. Kemudian apakah perizinan berusaha ini sesuai Undang-Undang Cipta Kerja juga kita jawab tidak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan klik selanjutnya. Nah, di sini untuk pengisian bidang usahanya. Di sini untuk SPPG kan biasanya memang usaha utama ya. Jadi kita pilih yang kegiatan usaha utama, bukan cabang administrasi ataupun outlet ya. Kan kebanyakan memang hanya tidak punya outlet ya untuk SPPG, jadi punya satu aja. Ataupun misal pun beda dapur kan tetap itu tidak ada outletnya dengan nama yang sama. Jadi namanya beda-beda. Kemudian dari sini kita pilih yang utama, kemudian akan muncul seperti ini untuk menentukan bidang usahanya. Di sini kita pilih KBLI-nya. Ada yang tahu KBLI untuk SPPG apa? 10692, 10290. Makanan minuman dan Makanan pengolahan. minuman, makanan minuman, eh, makanan minuman apa ya Pak? Nggak ada kayaknya ya Pak. Adanya sih itu sih industri masakan olahan, makanan minuman. Ada yang tahu? Sudah pada melihat KBLI-nya dari yayasannya belum ya, Bapak Ibu ya? 10290 kalau nggak salah. Apa itu Pak? KBLI-nya SPPG. Itu untuk Sebentar, apa? Lingkup kerjanya apa? Jasa sebentar. buka Ya Kak, dengan siapa tadi? Eksanti, Bu. Ya, jasa apa Pak? Kak? Jasa buka periode. Iya, betul itu bisa. Saya kalau angka kurang hafal ya Pak. Tapi saya lebih ke menghafalkan di belakangnya. Jadi kata kuncinya aja sih. Kalau angkanya kan banyak, jadi kita nggak terlalu menghafalkan di situ. Itu bisa menggunakan jasa boga pada event tertentu ya. Tadi Kak Eksanti tadi ya. Itu bisa. Tapi bisa juga tentang jasa boga apa bisa. Tapi yang lebih aman, misal Bapak Ibu ada penambahan KBLI, karena kan memang jasa boga itu eh,
resikonya ya, resiko tinggi ya kayaknya ya. Jadi kita lebih ke ngambil resiko yang rendah aja, yaitu 10750, yaitu industri masakan olahan. Industri masakan dengan pengolahan. Nah, industri masakan dengan olahan kan memang SPPG memasak olahan masakan ya. Jadi di situ, maksudnya di 10750 itu masih bisa. Jadi nanti pilihnya di 10750 gitu ya. Kemudian ada juga eh, ruang lingkupnya nih. Ruang lingkupnya kita pilih untuk seluruhnya. Nah, kita pilih seluruhnya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita masih melanjutkan pengisian lagi. Nah, di sini kita klik tambahkan bidang usaha karena tadi udah tertulis ya untuk KBLI-nya, otomatis akan masuk di sini. Nah, sudah masuk di sini nih kegiatan usahanya utama KBLI-nya tadi mungkin 10750 ya. 10750. Kemudian untuk ruang lingkupnya keseluruhan. Nah, ini sudah berhasil menambahkan bidang usaha. Kemudian kita ketik untuk nama usahanya nih. Nama usahanya kita pilih SPPG aja gitu ya. Kita pilih SPPG, kita ketik, kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Jadi bisa dipilih ya Bapak Ibu ya untuk jenis usahanya. Nanti kalau sudah kita ketik di sini, kita klik selanjutnya. Dari kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah tertulis informasi angka pengenal impor atau API ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu apa namanya juga meliputi sudah ada angkanya, tapi masih belum bisa untuk ke penerbitan NIB-nya. Setelah ini kita mengerti, maka akan muncul untuk pernyataan ya Bapak Ibu ya. Pernyataan di sini kesediaan memenuhi standar usaha. Di sini tertulis kegiatan usaha sudah sesuai dengan tata ruang. Kemudian skala usaha tidak adalah sesuai mikro. Mikro itu di sini tidak lebih dari 1 M, 1 miliar. Kalau SPPG sendiri berapa ya untuk modalnya? Masuk di kategori usaha apa? Ada yang tahu? Kalau kalau mikro itu kan maksimal 1 miliar. Nah, dengan siapa Pak? Pak Hendra ya nih. Gimana Pak? Kalau mikro itu kan skala mikro itu 0 rupiah atau 1 rupiah sampai dengan 1 miliar. Mm-mm. Kalau kecil itu kan 1 sampai 5, ke atas sampai 5. Hmm, kalau kecil 1 sampai 5 Pak. Kalau Ya, kecil itu maksimal 2 M sih Pak. Kalau 2 sampai 5 itu masuk ke usaha menengah ya Pak ya. 5 ke atas kalau nggak salah Iya, modalnya sih. 5 ke atas itu masuk di usaha Kalau besar. berdasarkan PC, peraturan terbaru PP tahun 2021. Gitu. Jadi kalau SPPG sendiri masuk usaha apa Pak? Kecil, Ibu. Mikro, Bu. Ada yang Karena mikro, ada yang kecil. Kecil, ya, Bu. Mikro, Bu. Mikro, Ibu. Yang kecil tadi siapa? Hendrayani. Iya Pak. Tadi yang apa namanya? Kalau PP kalau aturan terbaru sih kalau skala mikro itu modal itu sampai 1 miliar. Mm-mm. Kalau skala kecil itu kan 1 sampai 2 dia. Ya berarti kalau SPPG apa ya Pak? Kecil ya Pak? Masuknya Ya, kecil, Bu. Oh iya. Kan 2 Oke. opsi dia kan. Kecil. Karena dia sifat modal itu 1 sampai 1,4, 1,8. Oh iya berarti masih di bawah 2 M ya Pak ya. Sehingga masuknya di usaha kecil ya Pak ya. Oke, berarti untuk ini masih masuk ya untuk SPPG. Jadi ini apa namanya di bawah 2 M nanti untuk peraturannya. Kita klik aja Bapak Ibu untuk checklist. Saya menyatakan pemberian ini dibuat dengan sebenarnya. Nah, nanti akan muncul nah seperti ini. Kita checklist. Kemudian kita proses. Setelah kita proses akan muncul seperti ini. Kegiatan pernyataan surat pernyataan ya. Kegiatan mikro dengan tingkat resiko rendah tata ruangnya. Nah, setelah itu kita proses nih, kita klik aja proses, maka akan lari ke sini. Nih, di sini untuk perizinan berusahanya masih lanjut ya, Bapak Ibu ya. Makanya kita lanjutkan, kita klik lanjut.
Nah, maka akan muncul seperti ini untuk eh, tadi di sini kan kita klik lanjut ya, maka akan muncul ini untuk bidang usahanya sudah tertulis nama usahanya tadi mungkin SPPG, kegiatannya utama, kemudian KBLI-nya 10750, lokasi usahanya ada di lokasi Bapak Ibu. Untuk ruang lingkupnya ada di seluruh, gitu ya. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi apakah SPPG Bapak Ibu sudah berjalan. Nah, ini dibuat karena sudah berjalan ya. Walaupun masih pembangunan, belum running ya, anggaplah sudah berjalan. Sudah berjalan. Berjalannya sejak kapan? Sejak pendirinya. Setelah itu operasionalnya mungkin di bulan berapa gitu. Misal belum belum beroperasional ya ataupun belum running seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita isi ini, kemudian kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya, maka akan pengisian di sini. Jadi dari sini tadi kita scroll ke bawah atau selanjutnya ya, selanjutnya nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, di sini untuk pengisian data investasi, Bapak Ibu ya. Data investasi di sini eh, yang wajib diisi yaitu yang peralatan dalam negeri. Nah, ini tadi sudah tertulis ya untuk modalnya berapa SPPG itu. Tadi kan satu satu mil itu mikro, 1 sampai 2 itu berarti dua atau 1 sampai 2 itu masuk kecil, 2 sampai 5 masuk ke menengah dan menengah ke atas masuk skala besar. Sedangkan mungkin kebanyakan di sini SPPG itu masuknya di skala kecil ya, karena masih di bawah 2M. Untuk peralatan sendiri kira-kira berapa ya Bapak Ibu untuk pembelanjaan SPPG itu semua peralatan? Ada yang bisa jawab? Halo, Halo, ya. Dengan siapa Pak? Bisa Irfan. sekarang Irfan ya. 800 Berapa Pak? juta. Itu untuk pembelanjaan saja apa keseluruhan pembangunan, Bu? Oh, belanja aja Pak, kan alat ya Pak, alat yang digunakan untuk SPPG Pak. Jadi kalau alat mungkin lebih ke kompor, kemudian ompreng, kemudian apa namanya alat masaknya kayak gitu Pak. 800-an. Iya Pak, 500 sampai 800-an. 800-an ya. Berarti kalau 800 juta kita tulis di sini 800 juta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita tulis 800 juta. Kemudian selanjutnya yang lain kita kosongin aja Bapak Ibu. Kita kosong. Kita scroll ke bawah. Jadi yang wajib diisi di sini apa aja? Kita yang isi wajib aja. Nah, di sini tadi karena kita tulis 800 juta, maka modal tetapnya 800 juta. Tetapi ada modal yang lain nih penambahnya. Misal nih modal kerjanya dalam waktu 3 bulan. Itu sekitar berapa? Misal relawannya ada sekitar 30. 30 1 bulannya itu gajinya berapa? Misalnya gitu. Gajinya berapa? Kemudian dikalikan 3 bulan. Nah, setelah dikalikan 3 bulan, maka dikalikan itu. Kemudian di sini kita pilih yang modal sendiri. Setelah itu modal sendiri, kita scroll ke bawah. Nah, di sini mungkin untuk modal tahunan ini estimasi aja ya Bapak Ibu ya. Estimasi Bapak Ibu selama 1 tahun. 1 tahun itu pendapatannya berapa? Misal nih 1 bulan dapat sekarang kayaknya sedikit ya penerima manfaatnya ya. Di angka 1000-an ya. Masih ada yang di angka 3000 ada Bapak Ibu? Sudah jarang, Bu. tidak. Udah jarang ya? Sudah jarang, paling sekitar 2000-an. Oh 2000-an ya. Berarti ya itu 2000 kali. 2100, Bu. Oh ya. Jadi 3000 udah nggak ada ya, udah pemerataan ya. Di atas misalnya 2000, 2000 untuk seharinya kita kalikan aja 2000 kali 30 berarti eh 30 berarti 60 ribu ya. 60.000 kali 12. Nah, estimasinya di situ aja lebih ke situ. Untuk apa namanya? Hasil penjualan tahunan. Jadi diestimasi aja Bapak Ibu. Pendapatannya per tahun berapa?
Kemudian untuk lengkapi juga ada tenaga kerja. Di sini nih ada laki-laki sama perempuan. Jadi berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, seperti itu. Tinggal kita isi sesuaikan aja, kemudian scroll ke bawah. Untuk tenaga di asing kita kosongin, disable juga kita kosongin. Kita lanjut lagi. Di sini berarti selanjutnya aja, di selanjutnya setelah itu ke kita tambahkan produknya. Kita tambahkan untuk produknya ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada banyak beberapa Bapak Ibu, tetapi kita bisa ketik sendiri nih, ketik misalnya produknya dari apa namanya SPPG itu penyedia makanan dan minuman ataupun masakan olahan gitu. Kita tulis saja masakan olahan. Nah, di sini jenis produknya masuk di penyedia makanan dan minuman. Tinggal kita klik. Setelah itu akan muncul nih seperti ini. Untuk kapasitas per tahun ini sama tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan keuntungannya ya. Kalau ini lebih ke tadi apa namanya omprengnya tadi berapa, per tahunnya ada berapa pieces, misalnya gitu ya. 1000, 2000 dikali berapa kayak gitu. Nah selanjutnya kemudian ini apa namanya untuk setelah di sini oke simpan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan muncul untuk jumlah resikonya, kemudian sudah tertera di sini tingkat resikonya, kemudian kita pilih parameternya. Oke, selanjutnya parameter yang digunakan yaitu kita klik muncul untuk nih di sini kita berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan karena memang SPPG hanya diedarkan di kabupaten aja ya, tidak mungkin lintas provinsi ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang di sini. Setelah itu nih kita lanjut di sini, kita scroll ke bawah. Jadi lokasi ada di kabupaten atau kota. Nah, di sini kita lanjut skor ke bawah, apakah persetujuan lingkungan nih Bapak Ibu. Jadi dari sini kita sudah ke selanjutnya, maka muncul ke lingkungan. Apakah eh, dari SPPG Bapak Ibu sudah mempunyai IPAL atau belum? Nah, di sini bisa ditulis. Biasanya sudah ada pada semua ya. Untuk SPPG itu udah wajib ada IPAL-nya, jadi dianggaplah sudah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ ketika kita klik sudah, maka akan muncul dokumen-dokumen yang harus dimasukkan. Kalau belum, nanti akan hanya dapatnya dari NIP cuma draft karena nanti masih ditinjau ulang sama bagian penapisan ya lingkungan hidup dari DLH-nya. Jadi gitu untuk penapisannya. Tapi sejauh ini saya rasa SPPK sudah pada punya IPAL-nya. Jadi dianggap sudah gitu ya. Kalau sudah dianggap ada IPAL-nya, maka akan muncul sebentar. Nah, di sini nanti saya coba langsung ke anu ya, karena ini saya untuk PPT-nya lebih yang belum mempunyai IPAL, tapi biasanya SPPK sudah punya IPAL ya, untuk memperjelas ataupun untuk mempermudah dalam pembuatan NIB. Jadi untuk mempermudah dalam pembuatan NIB, karena ini base system, maka kita isi yang sudah. Mbak saya stop dulu, kita buka yang webnya ya. Mohon maaf, Maaf, Bu, Ibu. nggak ada suara, Bu. Suaranya hilang, Ibu. Ya maaf ya, sebentar.
Eh, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, nah di sini kita buka dulu untuk webnya ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah saya lihat webnya dari oss.go.id. Nah, di sini untuk web di pembuatan NIB. Biasanya untuk penambahan KBLI juga bisa dari sini Bapak Ibu. Dari yayasan misal nih, yayasan biasanya yayasan itu KBLI-nya pendidikan. Semua hampir yayasan itu KBLI-nya pendidikan. Jarang banget yang KBLI-nya usaha gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan untuk KBLI-nya. Jadi melewati KBLI, kita buka dulu. Kemudian kita klik untuk masuk. Tadi kan kita sudah masuk ya. Kita coba yang masuk ya. Nah, di sini kita tadi klik yang perizinan berusaha. Kita kelola dulu, kita klik. Ini Bapak Ibu saya ngajarin yang mungkin nanti ada penambahan KBLI di yayasannya ya. Tapi biasanya yayasan itu lebih ke notaris sih KBLI-nya. Tapi bisa di kalau perorangan ya, perorangan kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik kegiatan usaha. Karena ini sudah ada, kita pilih yang kita tambahkan dulu untuk lokasi usahanya. Nah, ini kita kliknya untuk kita simulasi di SPPG-nya ya. Kita tambahkan, misal saya di Jawa Tengah nih. Nah, di sini udah kita klik tambahkan lokasi sesuai tadi PPT saya ya. Jadi muncul seperti ini, dan muncul seperti ini. Kita pilih yang darat. Nah, kita bawah, scroll ke bawah, kita pilih individual. Kita scroll lagi ke bawah, permohonan persyaratan dengan kategori mikro. Oke. Nah, titik koordinatnya udah ada. Kita scroll ke bawah nih, kita ketik nih untuk nama atau nama ke kecamatan ya, nama kecamatan. Nah, Banjarsari banyak nih, ada Banjarsari Ciamis, ada Banjarsari Jakarta, disesuaikan ya. Tadi Banjarsari di Surakarta, jadi Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Nah, di sini sudah ada titik di sini, Bapak Ibu bisa di screenshot. Kita ambil aja untuk screenshot, kita ambil untuk petanya aja. Kemudian kita klik untuk simpan posisi. Nah, otomatis di sini udah nyimpan Bapak Ibu untuk posisinya. Kemudian luasnya tadi ada untuk SPB 400 ya. Dan alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya mungkin di hmm, nah, pokoknya sudah. Kemudian kecamatannya kita cari.
Banjarsari, kelurahannya. Nah, di sini untuk lokasi administrasi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi harus di screenshotan tadi sama foto KTP. Nah, mungkin ini saya simulasi aja, nanti kan bisa dihapus ya. Kalau gini buat pemahaman Bapak Ibu aja, saya mungkin pilih di saya kirim aja bebas ya. Nah, nah, di sini kemudian kita setelah ngisi tadi yang screenshotan sama foto tampak rumah ya, kita klik. Nah, maka akan muncul di lokasi ini. Setelah ini kita scroll ke atas Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang dikelola usaha, kemudian kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini untuk menambahkan KBLI. Tambahkan kegiatan usaha, kita pilih tadi lokasinya ya, di sini. Kemudian ini tidak. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini untuk kegiatannya utama, nah di sini tadi ya, saya isi 10, 7, 50. Industri makanan dan masakan olahan. Nah, di sini ruang lingkupnya seluruhnya kita klik karena kan bukan hanya rendang ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan pilih yang tidak termasuk pada bidang usaha terdaftar di atas. Jadi rendang ini maksudnya. Nah, kita lebih di sini. Tadi kita di sini kita lebih ke penyediaan atau masakan olahan ya. Masakan olahan. Kita pilih, kemudian kita klik untuk tadi bidangnya ya kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di bidangnya. Oh, ini ternyata KBL-nya belum masuk. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Tadi tidak berhasil, tapi kan tidak masuk di sini ya. Bentar, harusnya masuk di sini. Nggak bisa ya. Bapak Ibu ini sepertinya OSS-nya kok lagi ngadat ya. Oh nggak bisa ya. Biasanya ini masuk. Hmm. Tapi kok nggak masuk di sini padahal sudah berhasil. Hmm. Ya. Biasanya di sini masuk Bapak Ibu ini apa OSS-nya ya? Biasanya OSS itu suka ngadat ya, tapi harusnya bisa. Ini kenapa tidak bisa ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya kurang itu nih, angkat telepon gitu.
Oke, Bapak Ibu, ini kok sepertinya tidak bisa ya, tapi sebenarnya dari sini itu nanti masuk untuk bidang usahanya. Kenapa nggak bisa ya? Saya coba dari awal ya. Warna apa enggak? Printnya? Print. Warna apa enggak? Print. Ah, printnya. Udah bisa ya. Di sini sudah masuk untuk kegiatan usahanya. Kemudian kita tulis nama usahanya SPPG. Mungkin di sini untuk nama SPPG-nya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul untuk pernyataan kegiatan tadi ya Bapak Ibu ya, atas pertanggungjawab tata ruang. Di sini tidak tertulis untuk usahanya tadi. Kita klik, kemudian kita proses. Maka tata ruangnya sudah tertulis di sini. Di sini masuk 400 meter persegi. Oke, kita proses. Nah, di sini untuk apa namanya persyaratan dasar udah oke, kita pindah ke perizinan berusaha. Jadi ini masih harus dilanjutkan, gitu ya Bapak Ibu ya, dilanjutkan. Ini tadi yang saya sampaikan, informasi bidang usahanya sudah masuk, tetapi untuk kegiatannya kapan kita isi sudah berjalan. Misal nih tadi dari Bapak tadi ada yang berjalan sudah 1 bulan, katakanlah di bulan Maret. Ini nanti mulai operasinya di bulan April. Nah, investasi atau alat peralatan tadi 800 juta ya. Segini. Kemudian modalnya kira-kira ada 150 juta misalnya. Dalam 3 bulan. Kemudian untuk modal sendiri, kemudian nilai investasinya udah 950 nih. Untuk penghasilannya mungkin per tahun kira-kira berapa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita untung 1.000 nih, 1.000 kali 2.000. Coba ya saya hitung ya. 1.000 dapatnya dikali 2.000 porsinya dikali 3 25 ya 25 eh kali 4 ya 5 hari kali 4 20 dikali 12. Nah sekitar hasil penjualannya dapat 400. Ini Bapak Ibu. Kemudian untuk laki-laki anggaplah misalnya ada 25, perempuannya ada 15, jadi 40 orang ya. Kita klik, kemudian kita tambahkan ke produk. Di sini jenis produknya apa? Ditambahkan aja kita ketik penyediaan minuman dan makanan. Balik. Nah, di sini nih. Udah oke. Kapasitasnya tadi mungkin jumlahnya ompreng ya. 2.000 per hari dikali 30 dikali 20 ya. 4.000 dikali 12. 4 kali 12 48 ya. Di sini. Kita simpan. Nah, di sini udah muncul, kemudian kita lanjutkan. Di sini masuk usahanya sudah selesai menengah menengah rendah ya. Kita pilih lokasi kabupaten yang bersangkutan, kita klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya, kalau kita ngeklik belum, maka kita akan diarahkan ke
penapisan dokumen atau DLH ya. Tapi kita semua SPPG pastinya sudah ya, sudah ada IPA-nya. Nah, kita isi dokumennya biasanya yang digunakan yaitu SPPL. Nanti kita pilih kewenangannya dari kabupaten, kemudian instansinya apa. Ini bisa kita lewati ya Bapak Ibu ya. Kita kasih contoh aja nanti mungkin Kementerian Lingkungan Hidup, kepalanya siapa. Tapi yang paling penting di situ ada nomor lah. Nomor ini saya kasih random aja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah, ini kata saya random. Terbitnya misal di bulan Maret. Dan masa habisnya biasanya itu eh, kita klik aja 2 bulan ya. Nah, ini dokumennya tadi yang Bapak Ibu dapatkan dari IPAL. Dokumen yang dari IPAL itu kita upload di sini. Jadi di sini saya lebih ke saya acak ya. Jadi ini untuk simulasi aja. Nah, itu. Kemudian setelah itu selesai, pernyataan kita klik, kemudian kita proses. Nah, apakah yakin memproses permohonan ini? Iya, kita klik yakin. Nah, maka dari itu setelah ini kita klik, maka akan muncul NIB-nya Bapak Ibu. NIB-nya nanti akan muncul untuk ke proses selanjutnya. Jadi sudah terbit ya intinya gitu. Mungkin itu aja sih. Nih kalau saya teruskan nanti dia akan terbit. Jadi saya kembalikan aja biar tidak ke proses. Intinya lebih ke situ sih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan sebelum ini karena sudah 1 jam ya. Waktunya saya nanti 3 jam, ya 2 jam. Yang 1 jam pertama yaitu NIB, yang kedua yaitu si halal. Untuk NIB Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Ya, dengan siapa Kak? Mungkin speakernya bisa dikecilin dulu Kak. Dengan siapa Kak? Dengan Ibu Hasanah, Bu. Oh iya, Ini mohon maaf Mana, Bu? untuk yang sesi awal pas pembukaan filenya tadi, sinyal saya masih bermasalah. Jadi mau tanya itu masuk situsnya di mana ya, Bu? Di OSS RBA Kak. Kakak tinggal ketik aja di Google, ketik aja OSS RBA gitu, udah langsung otomatis muncul. Ah ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin ada yang lain sebelum saya lanjutkan ke sistem si halal ya. Oh ya, Kak Turfah, Sebelumnya saya izin bertanya, Ibu, untuk ya. bikin akun NIB ini khusus buat pihak mitra gitu ya, Bu? Nggak penyelia halalnya ya? Iya, untuk mitranya karena kan yang punya dapur mitra ya. Tetapi kalau mitranya itu kan sudah kerjasama dengan yayasan ya. Kalau menggunakan kemarin kan waktu pendaftaran MBG kan menggunakan SPPG itu menggunakan NIB yayasan karena kan diwajibkan ya. Tapi biasanya yayasan itu udah dipakai dengan dapur yang lain, maka kakak membuat NIB untuk di mitranya aja. Jadi nanti untuk ke SPPG-nya itu menggunakan NIB nama mitra. Tapi nanti untuk sertifikat halalnya menggunakan nama SPPG seperti itu. Oh, oke, siap. Masih, Bu. Ya, terima kasih Kak. Izin bertanya, Bu. Ya Kak, dengan siapa? Eksanti, Bu. Oh ya, Kak Eksanti ya. Kalau di tempat saya, mitranya kan belum memiliki NIB pada saat itu. Terus dari sudah mendaftar, tapi atas namanya kepala SPPG-nya, apakah perlu diperbarui buat mitranya? Atau Oh, bagaimana? jadi Atau cuma kalau atas nama kepala SPPG-nya berarti KTP-nya kepalanya ya? Iya, Nah, itu lebih baik saya sarankan ke mitranya aja. Jadi kan itu kepala SPPG kan hanya diberikan tugas untuk mengawasi dapur tersebut. Tapi kalau mitra kan yang mempunyai dapur tersebut ya. iya. Nah, jadi mending dilimpahkan ke mitranya aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Izin Bu, Kak Mahendra bertanya. ya. Ya, Nama saya Mardiansah. Mau bertanya ini kalau ada yayasan punya NIB, mm-mm. tapi dia punya beberapa usaha, itu dibolehkan atau gimana, Bu? Boleh sih. Jadi kan memang NIB itu satu, tetapi usahanya banyak. Misalnya dia menambahkan KBLI-nya. Jadi KBLI-nya ditambahkan, itu nanti sudah bisa dengan nomor NIB yang sama. Seperti itu.
Oke Bu, makasih Bu. Ya, dengan ya Bu, Pak izin Mahendra, menyambung. ya. Saya Galih, Bu. Oh, kali. Yang Ya, resen dulu ya, Pak ya. ya. Oke, Eh, Pak Mahendra. Ya, makasih Kak Herdi. Tadi dijelaskan bahwa kalau eh, yayasan sudah punya NIB, artinya satu orang atau satu lembaga itu harus punya satu NIB, tidak boleh lebih ya, eh satu nomor. ya, satu nomor itu hanya bisa digunakan satu pendaftaran Ya, satu satu akun halal, Pak, satu akun halal. Tetapi dalam akun halal itu bisa digunakan beberapa SPPG. satu akun halal boleh digunakan oleh Ya, anak. jadi satu akun halal itu satu NIB. Maka dari itu tadi saya sampaikan, kalau NIB-nya dari yayasan itu biasanya sudah mendaftarkan atau sudah membuat akun halal, tetapi tidak bisa menelusuri. Makanya NIB-nya menggunakan punya mitra daripada kita mencari tahu siapa ini yang bikin akun untuk NIB ini, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kan di proses pembuatan NIB di OSS, Online Single Submission ini, itu kan hanya kemudian digambarkan tentang penambahan bidang usaha. Nah, tadi kan kalau ini kan terkoneksi juga nanti di bidang usaha atau KBLI yang sudah ditentukan itu terkoneksi dengan si akun halal ya. Gitu ya. Ya, Pak, gimana, Pak? Itu kan nanti pilihan KBLI di NIB ini kan terkoneksi dengan akun si halal. Ya, betul. Itu nanti terkoneksi, Pak, untuk KBLI-nya. NIB yang salah menentukan KBLI dalam proses pembuatannya. Apakah itu bisa dihapus nggak bidang usaha yang sudah terinput di NIB? Oh, Kemudian bisa, kita Pak. Bisa. Jadi, ya, misal salah penginputan ya, Pak, ya, atau kesalahan pemilihan KBLI ya. ya. Ya, itu bisa, Pak. Nanti itu bisa dihapus untuk apa penghapusan data ya gitu. Lebih di situ. Di situ ada sistemnya. Oh gitu. Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, tadi Kak siapa tadi ya? Setelah Kak Mahendra tadi siapa? Pak Galih kalau nggak salah tadi Oh Bu. ya, Pak Galih. Pak Galih gimana, Pak Galih, Bu. Galih? Ya. Izin, Bu. Tadi kan Ibu bilang satu NIB, satu akun si halal, Bu ya. Nah, ini kan kalau kondisinya mitra itu mempunyai lebih dari satu dapur, itu gimana Bu? Kan setahu saya kan satu NIB bisa memuat berbagai KBLI gitu ya, perdagangan eceran, makanan, minuman. Ya, betul. Jadi untuk akses ke si halalnya nanti ke depannya seperti apa Bu? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Misal mitranya sudah punya NIB, di situ usahanya ada makanan aja dah. Ada makanan, nanti dibikinkan akun dengan NIB yang punya mitra tersebut. Apabila mitra tersebut ternyata mempunyai banyak dapur, ya udah satu akun itu bisa untuk pengajuan beberapa dapur. Dan di situ nanti kalau KBLI-nya sudah ada makanan, otomatis nanti kita tinggal pilih ngelink ke KBLI yang makanan. Misal nih, di Mitra itu ternyata usahanya toko besi, terus usahanya ada peralatan kantor, kan nggak ada makanan nih. Nah, itu bisa ditambahkan tadi yang sesuai saya di PPT tadi ya. Jadi penambahan KBLI untuk makanannya di usahanya Mitra tersebut. Gimana, Pak? Cukup jelas, Pak? Ya cukup Bu. Oke, terima Terima kasih. kasih Bu. Baik, Ya. sama-sama Pak. Ya, dengan Kak Tufrah ada lagi? Izin nanya lagi, Bu. Itu kan ini kebetulan yayasan buat SPPG saya itu punya lebih dari satu dapur. Cuman memang belum ada yang bikin buat akun si halalnya. Tapi berarti saya kalau misalkan mau bikin akun si halal pakai NIB yayasan berarti nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau memang itu belum pernah digunakan, NIB yayasan bisa menggunakan akun halal dengan NIB punya yayasan. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan saya udah punya akun, nanti kalau misalkan rekan-rekan saya dari dapur lain minta akun si halal saya, boleh saya kasih gitu aja, Bu? Ya, Nggak boleh apa-apa? kan, itu kan satu pemilik. Jadi boleh dong. Oke, Jadi biar makasih, Bu. dapur yang lain juga menggunakan akun yang sama, gitu.
Oke, siap. Masih, Bu. Oke, terima kasih Kak. Ya, Pak Mahendra masih Pak? Hmm. Oh, cukup ya Pak. Ya, eh, Pak Sihabudin. Ye, Bu. Eh, yang perlu saya tanyakan, ini kan sementara saya udah punya akun si halal, cuma Mm-mm. pakai NIB-nya perorangan. Mm-mm. Lah itu apa lebih baik nanti bikin akun si halal lagi dengan NIB yayasan atau bagaimana, Ibu? Oh, Bapak ownernya ya Pak? Eh, owner sih nggak anggota yayasan lah. Oh, anggota yayasan. Boleh sih Pak. Jadi nanti untuk SPPG-nya kan mungkin menggunakan yayasan. Kalau belum terdaftar, jadi dibuatkan menggunakan NIB yayasan aja. Seperti itu. Berarti untuk akun si halal yang sudah terbuat dengan NIB perorangan itu bisa diabaikan saja, Bisa, ya bisa Pak. tanpa harus apa ada proses deleting atau gimana nggak Enggak. ada ya, Bu? Yang penting kan NIB-nya dari yayasan sudah Bapak gunakan belum Pak? Belum. Oh ya, belum nggak apa-apa Pak. Yang penting itu yang susah kalau NIB-nya sudah dimasukkan di akun si halal. Jadi tidak bisa Pak. Harus menggunakan akun yang apa namanya yang dibuat tadi. Jadi itu tadi Bapak punya NIB dan sudah punya akun halal gitu ya Pak ya? Ya, terus Oh kemudian mau iya. diganti Mm-mm. menggunakan NIB yang atas nama yayasan, bukan atas nama Oh iya. pribadi, Bu. Oh iya iya iya. Ah, ah. Berarti Bisa bisa Pak, ya, Bu bisa. ya? Bisa bisa bisa. Lah kemudian apa namanya untuk NIB yang atas nama pribadi itu ketika mau mengurusi halal pun bisa. Bisa Pak. Misal Bapak Ya. punya usaha bisa. Oh iya, oke deh Bu, matur Oke, nuwun. G sami-sami Pak. Ya, Kak Ahmad, Ferdian, Ya. Tes, ya, suaranya masuk. masuk Pak. Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi di SPPG saya ini kan ada dua NIB tuh. NIB dari mitra sama NIB yayasan. Cuman yang NIB mitra saya ini, Mm-mm. dia di KBLI-nya itu tidak menyebutkan, maksudnya bahwasanya eh, untuk industri makanan dan minuman olahan gitu, Bu. Jadi yang menyebutkan industri makanan dan minuman secara apa pengolahan itu ada di NIB Yayasan. Mm-mm. Akan tetapi di NIB Yayasan saya ini untuk alamatnya itu bukan di lokasi SPPG. Jadi yang NIB yang sesuai di lokasi SPPG itu yang di NIB milik mitra Ibu. Oh, ya udah Apakah berarti gitu NIB eh, mitra? bisa NIB Mitra bisa. Nanti di NIB Yayasan juga bisa, Pak. Cuma nanti bisa diupdate sih setelah kemasuk sistem ya. Itu bisa diupdate untuk alamatnya. Oh gitu Bu. Cuman Iya. di yang NIB mitra ini di KBLI-nya ada tulisan jasa boga untuk suatu event Oh ya, tertentu. bisa bisa banget Catering. itu, Pak. Ya, bisa. Bisa Bu ya. Bisa digunakan yang Mitra. Oh. Oke, Bapak Ibu, cukup ya untuk yang materi ini. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Lanjut. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Ibu. baik. Terima kasih. Di sini ini yang Bapak Ibu harus tahu ya, karena Bapak Ibu sebagai penyelia halal nanti yang akan membuat semua dokumen atau yang menginput eh, data-data di SPPG Bapak Ibu tersebut. Jadi sebelumnya tadi setelah kita ke NIB, kita udah dapat nih nomor NIB-nya. Kita lanjut ke pendaftaran sertifikasi halal. Namanya melalui si halal, yaitu alamatnya ada di ptsp.halal.go.id. Di situ itu aplikasi Sihalal ya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan dalam artian dia harus menggunakan Google. Jadi menggunakan Google atau Chrome kayak gitu. Kemudian juga harus memiliki internet ya Bapak Ibu ya, atau pakai data. Kemudian persiapkan juga aktif email aktif. Jadi email itu nanti juga sama untuk pembuatan di Sihalal juga penting ya, karena nanti di akun Sihalal juga membutuhkan
kode verifikasi Bapak Ibu. Jadi email yang dipersiapkan masih aktif dan nomor WA juga masih aktif. Kemudian persiapkan KTP, ini lebih ke KTP-nya Bapak Ibu. Jadi bukan KTP mitranya ya Bapak Ibu ya, karena memang yang bertanggung jawab di sistem si halal ini adalah penyelia halalnya. Seperti itu ya. Kemudian KTP nanti yang akan diupload di sistem sebagai penyelia halal di SPPG Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Di sini untuk kita buka di ptsphalal.go.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu misal ada tampilan si halal yang lain itu salah ya Bapak Ibu, karena hanya satu di BPJPH dan tampilannya seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa pilih, karena kalau belum punya akun, kalau sudah punya akun kita tinggal login aja. Kita tinggal login, kita isi usernya, email biasanya, kata sandinya apa gitu. Tapi di sini karena kita baru mau membuat akun si halal, kita pilih yang daftar paling bawah ini Bapak Ibu. Login, bawahnya login ini ada tulisan daftar di sini. Maka Bapak Ibu bisa klik daftar di sini. Nah, di sini ini muncul seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih tipe pengguna, kemudian nama SPPG Bapak Ibu, kemudian mungkin email dari SPPG atau email perusahaan atau email yayasan ya. Bisa digunakan di sini. Kemudian nomor HP ini mungkin nomor HP dari penanggung jawab. Kalau memang Bapak Ibu juga nggak apa-apa, masukkan nomor HP Bapak Ibu, karena ini nanti akan ada kode verifikasi di nomor HP tersebut. Nah, setelah ini kemudian Bapak Ibu bikin sandi nih. Sandinya ada 8 digit, bebas. Bapak Ibu minimal 8 digit, ini saya bikin untuk 1, 2, 3 sampai 8. Setelah Bapak Ibu bikin akun, maka Bapak Ibu klik buat akun. Nah, masa akan muncul seperti ini Bapak Ibu nih. Akun kamu sudah berhasil. Nah, sudah berhasil, maka nanti akan dipilih untuk kode verifikasinya. Karena sejauh ini nomor HP untuk kode verifikasi susah ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung lebih ke email. Kalau ke email lebih cepat. Makanya kita pilih yang email. Setelah kita ke email, maka kita langsung ke pengisian dari kode verifikasi yang masuk di email Bapak Ibu. Kode verifikasi ini masuk di email dengan ada 6 digit, angka 6 digit. Kemudian kita isi angka tersebut. Sesuaikan dengan yang masuk di email. Setelah itu kita klik verifikasi. Nah, maka di sini akan muncul bahwa akun Bapak Ibu sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kemudian lanjut ke pengisian login. Jadi kalau sudah berhasil masuk ke login, maka Bapak Ibu akan muncul seperti ini nih. Muncul seperti ini, pelaku usaha yang dipilih yaitu dalam negeri. Usaha dalam negeri, jangan sampai salah apabila luar negeri nanti Bapak Ibu malah apa namanya tidak bisa ya, karena ini di luar negeri, jangan salah pilih. Kemudian instansi pemerintah juga jangan salah pilih. Kita pilih di dalam negeri, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini nih Bapak Ibu. Dulu sistemnya ini masih bisa yang belum tanpa NIB ya. Tapi sekarang sudah nggak bisa, ini sudah dihilangkan. Maka akan muncul nomor NIB yang dimasukkan di sini. Nah, di nomor ini Bapak Ibu masukkan nomor yang di yayasan. Misal NIB yayasan masuk, bisa dimasukkan di sini, ataupun mungkin yang belum punya NIB ataupun yayasan terdaftar, kita isi nomor NIB dari mitra. Dibuat tadi ya. Nah, di sini setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Kita hapus, di sini kita klik. Nah, di sini masuk di bagian pengajuan ya. Di sini kita isi dulu untuk data pelaku usaha Bapak Ibu. Data pelaku usaha kita isi. Nah, tadi Bapak Ibu yang mungkin KBLI-nya masih belum sesuai, kita bisa diupdate di OSS ini untuk memasukkan update OSS-nya. Kita ikuti aja apa namanya sistemnya ya. Jadi ini ada update OSS, nanti disuruh ngisi KBLI yang terbaru. Kemudian kita klik ubah, kita isi di
pelaku usaha ini yaitu nama pabrik, nama penanggung jawab. Nah, ini nama penanggung jawab kita isi. Kemudian setelah nama penanggung jawab kita isi nama pabrik. Nah, ini nama pabrik. Nanti kita klik aja ya, pilih nama pabrik. Nah, di sini nih. Di sini kita tambahkan dulu, klik tambah, maka akan muncul nama pabrik. Jadi kita di akun si halal ini juga kita scroll aja ya. Kita scroll, kita tambahkan dulu jangan lupa. Kemudian ada masuk nih nama pabrik kita isi sesuai dengan SPPG dari Bapak Ibu. Nah, setelah apa namanya diisi semua, kita tambahkan, maka di sini akan muncul nama pabriknya Bapak Ibu. Ini nama pabrik yang Bapak Ibu isi tersebut. Kemudian untuk outlet, apakah SPPG ada outletnya? Ada nggak Bapak Ibu outletnya untuk SPPG? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Jadi SPPG itu memang tidak ada outlet. Jadi hanya satu aja pabrik yang ditulis. Jadi outlet kita lewati, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik untuk penyelia. Jadi di sini juga ada kita scroll ke bawah ini ada penyelia halal, kita klik tambahkan. Maka muncul seperti ini nih. Tadi kenapa saya untuk nyiapin KTP untuk penyelia? Karena di sini ada unggah KTP bagi penyelia halal. Jadi wajib Bapak Ibu siapkan KTP-nya di situ. Di Bapak Ibu nanti tulis nomor KTP-nya, nomor HP dari Bapak Ibu. Ini fungsinya ini ketika masuk supaya nanti lembaga pemeriksaan halal bisa mengecek nih penyelianya siapa, nomor HP-nya berapa kayak gitu. Terus namanya, nama Bapak Ibu, peserta agamanya Islam, nomor sertifikatnya nanti diisi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai nomor sertifikat pelatihan dari penyelia halal ini ya. Jadi nanti kan ada sertifikat pelatihan, lah itu ada nomornya. Bapak Ibu masukkan tanggal sertifikatnya berapa. Kemudian juga ada apa namanya nomor SK dari yayasan. SK dari yayasan itu penunjukan pengangkatan penyelia halal oleh yayasan kepada SPPG tersebut. Nah, ini nanti diisi Bapak Ibu, SK-nya itu wajib diisi. Kemudian ada nomornya tanggal berapa SK-nya dan yang diunggah. Yang diunggah di sini yaitu KTP. Yang kedua, sertifikat pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendapatkan pelatihan ataupun sertifikat pelatihan ya, itu tidak bisa dilanjut Bapak Ibu, pasti akan dikembalikan oleh BPJPH karena ini sifatnya wajib. Jadi ini KTP-nya wajib diunggah, pelatihannya juga diunggah. Karena Bapak Ibu itu ikut pelatihannya UMK, skala kecil ataupun mikro, jadi tidak butuh sertifikat kompetensi, hanya sampai di sertifikat pelatihan aja. Kalau untuk sertifikat kompetensi ini untuk yang usaha menengah ke atas. Setelah itu kita klik tambahkan, maka nama penyelianya sudah tertulis di sini Bapak Ibu. Setelah di sini mungkin kita scroll ke atas untuk datanya disimpan ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak simpan, maka datanya belum tersimpan otomatis. Jadi harus disimpan dulu untuk biar tidak mengulangi ya. Kita simpan. Setelah ini kita simpan, data pelaku usaha udah lengkap nih isinya. Kita pilih yang pengajuan reguler. Kita klik. Nah, di sini nih. Kita pilih pengajuan reguler, maka akan muncul di sini layarnya, yaitu ajukan layanan. Di sini Bapak Ibu, ketika mengajukan layanan, maka akan muncul seperti ini. Tadi yang saya sampaikan, KBLI-nya harus dipilih. Kalau di sini Bapak Ibu tidak memilih KBLI yang bagian bawah ini, nama usaha atau kegiatan, nanti tidak bisa dikirim ataupun dilanjut ya, karena KBLI-nya masih kosong. Gitu. Jadi di sini KBLI-nya harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Karena tadi saya sampaikan untuk diupdate OSS. Nah, setelah ini sudah dipilih, kita pilih yang baru karena memang Bapak Ibu belum melakukan pengembangan. Semuanya kan masih baru ya untuk SPPG. Tidak ada yang SPPG pengembangan mungkin belum ada ya. Nah, kita pilih yang baru, kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Setelah masuk ke halaman sertifikasi halal, kita ubah dulu isinya. Jadi kita klik ubah pengajuan, maka akan masuk di sini nih.
Ini Bapak Ibu kalau bisa memperhatikan ini ya, yang tugas Bapak Ibu, tugas pertama itu isinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tugas utama itu sudah benar, Bapak Ibu tinggal nyalin ke sistem. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ngisi. Mulai dari data pengajuan nih, nama perusahaan yang tertera di sertifikat, ini tadi saya sampaikan, bisa diedit. Jadi nama ini bisa diedit, nama SPPG bla 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 bla. Kayak gitu ya. Kemudian ada surat permohonan. Ini mungkin surat permohonan keluar dari surat SPPG. Apabila SPPG tidak ada surat keluar, mungkin ditulis aja 001 untuk pengajuan ke sertifikat halal. Nah, di situ ada setelah itu tanggal permohonannya kapan, kita tulis, kita scroll ke bawah. Nah, jenis layanan yang dipilih. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kenapa saya di awal minta KBLI-nya. Apabila tadi KBLI Bapak Ibu tidak terpilih, di sini kosong, tidak ada, jadi available gitu. Karena tadi udah dipilih KBLI-nya makanan, maka di sini muncul makanan. Ini selalu berhubungan Bapak Ibu, karena ini sistem ya. Jadi ini makanan, kemudian jenis produknya yaitu penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan untuk SPPG. Merek dagangnya SPPG bla 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 bla. Kemudian scroll ke bawah untuk area pemasarannya yaitu kabupaten atau kota. SPPG kan nggak mungkin lintas kabupaten ya, ataupun lintas provinsi apalagi. Makanannya sudah nggak kemakan ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya pilih di kota, kita scroll ke bawah. Nah, di sini LPH-nya Bapak Ibu tinggal pilih. Di sini mungkin saya pilih ini, tapi di sini ada beberapa banyak LPH yang harus dipilih. Bapak Ibu bisa memilih LPH yang Bapak Ibu kenal atau Bapak Ibu terdekat dengan lokasi SPPG-nya. Kemudian untuk pendaftarannya masuk di pendaftaran mandiri atau reguler dan kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu di sini lebih ke tadi penanggung jawabnya ya. Bawahnya ini scroll ke bawah, penanggung jawab otomatis terisi. Ya, hanya mandiri atau reguler? Reguler ya. Ya reguler Pak. Reguler atau mandiri Pak, pilihnya gitu. Nah di sini kita scroll ke bawah, penanggung jawabnya apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai masih bisa diedit, kita simpan. Tapi kalau sudah sesuai, ya sudah di sini udah ada angkanya. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini nama pabrik otomatis sudah masuk karena tadi di data pelaku usaha ya, jadi udah masuk. Kemudian di sini sudah tertera juga untuk nama penyeliannya. Nah, data-data yang dari pelaku usaha sudah otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Nah, setelah masuk di sini, kemudian kalau sudah selesai kita ngisi di sini, kita scroll ke atas. Nah, di sini nih ada pengisian lagi, yaitu ada komitmen dan tanggung jawab. Nanti Bapak Ibu bisa ngeklik komitmen dan tanggung jawab, kemudian daftar bahan, bahan yang digunakan, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian produknya bagaimana, seperti itu. Jadi di sini itu lebih ke apa namanya, sesuai dengan manual sistem jaminan produk halal. Saya sebenarnya mau simulasi buka si halal ya Bapak Ibu, tapi sekarang si halal itu harus membutuhkan hmm, apa ya, kode verifikasi. Jadi harus nanti saya harus minta kode verifikasi seperti itu Bapak Ibu. Tapi coba saya lihat dulu ya. Sebelum lanjut, Ya Pak. sebelum ke step itu di LPH itu kan sudah tergambarkan Ya, nama sudah. lembaganya ya. Orang personalnya itu ada pilihan nggak? Oh, pilihan auditornya Pak. Ya. Oh enggak ada, jadi itu lebih ke LPH-nya aja. Jadi Oke, Bapak LPH-nya tidak aja. tidak bisa memilih auditornya seperti itu. Tapi bisa memilih LPH-nya yang ada auditor yang mungkin Bapak nyaman ya auditornya dengan siapa kayak gitu, lebih ke situ. Oke. Oke, baik. Sebentar ya saya cek dulu untuk akun si halalnya ya.
sama ini ngapusnya gimana ya? Kebetulan saya ada apa namanya? Ada yang bisa dibuka ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita klik ke pengajuan reguler, kemudian kita ajukan layanan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ini PPT-nya, ini PPT atau masih sistem ya? Yang terlihat sistem sihalal ya? Sistem, Ya, Bu. lalu, Bu. Oh ya, oke. Baik. Sistem. Kita ajukan lah di sini. Nah, di sini kan kita harus pilih. Kalau kita nggak bisa pilih di sini, nggak bisa Bapak Ibu. Kita pilih di industri makanan dan masakan. Kita daftar nih, jangan pengembangan, tapi daftar. Nah, di sini. Sesuai dengan PPT saya tadi, kemudian kita ubah pengajuan. Nah, di sini bisa diedit. Misal Bapak Ibu ini namanya ternyata namanya owner nih. Kita bisa edit, kita hapus nih. Nah, kita tulis SPPG. Misal ya, di saya, katakanlah ini. Sekarang kan, nama kota dulu ya. Nah, eh, salah tulis. Nah, di sini nomor suratnya mungkin misal dapurnya hanya satu ya, baru satu atau baru, kita tulis 001. Sesuai dengan surat yang ada di SPPG-nya. Nah, tangganya kita buat misal hari ini. Namanya pilih kita makanan ya Bapak Ibu ya. Kita pilih makanan, kemudian kita pilih jenis produknya. Penyedia makanan dan minuman dengan penganan. Jadi di sini banyak Bapak Ibu jangan sampai salah kirim salah pilih di sini. Misal Bapak Ibu SPPG ternyata Bapak Ibu milihnya di rempah-rempah. Nah, itu nggak masuk ya. Apa ini pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Nah, ini untuk bukan gizi khusus untuk SPPG ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Walaupun namanya MBG, makanan bergizi gratis ya. Tapi itu bukan untuk pangan olah keperluan gizi khusus. Jadi salah. Makanya lebih ke penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, kita isi merek dagangnya SPPG tadi, mungkin SPPG. Nah, di situ. Untuk area pemasarannya yaitu di kabupaten atau kota. Lah, LPH di sini banyak Bapak Ibu. Ini lah, tadi kan Bapak Ibu tidak bisa melihat LPH-nya ya. Di sini banyak Bapak Ibu yang terdekat. Misal Bapak Ibu aja di Bandar Lampung nih, ya udah kita pilih Bandar Lampung bisa. Di sini Bandar Lampung banyak. Mungkin kita pilih yang mana ada di Malang, mungkin Universitas Brawijaya. Jadi mungkin bisa memilih yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu. Atau mungkin yang punya relasi di situ, Zamzami bisa, PPSMP bisa, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini banyak Bapak Ibu tinggal pilih mana yang sekiranya Bapak Ibu sukai atau yang Bapak Ibu terdekat dengan lokasi Bapak Ibu. Ini ya. Nah, di sini misal Bapak Ibu ada di saya carikan yang jauh ya. Nah, ini edukasi halal Indonesia nih di Lampung, ISK. Mujahidin ini lebih di Jakarta ya. Kalau ini juga bisa, ini mungkin di mana. Jadi kita cari di sini sesuai dengan Bapak Ibu. Mungkin misalnya nih bingung, ini lokasinya di mana ya? Bapak Ibu bisa cari nih di Google ya. Banyak di Google bisa dicari. Misal Bapak Ibu pilih LPH Karima, ini di mana ya? Kita cari di Google LPH Kamira lokasi di mana? Oh, ternyata jauh. Nah, ya udah Bapak Ibu pilih yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu bisa pilih untuk yayasannya. Ya, mungkin saya pilih aja yang ini aja misalnya ya. Ini yang nah sudah banyak dikenal orang ya.
Kemudian untuk pendaftarannya kita pilih yang mandiri reguler. Jadi tidak melalui fasilitasi Bapak Ibu. Kalau misal BGN apa namanya memberi fasilitas untuk Bapak Ibu, kita pilih melalui fasilitasi. Nanti ada kode yang diberikan dari BPJPH untuk mendaftarkan melalui kode fasilitasi karena beda harga gitu ya. Kita milih mandiri aja, kita simpan. Nah, udah kita simpan nih di bawah, ini otomatis sudah masuk karena tadi di pelaku usaha ada. Nah, kemudian untuk nama pabriknya sudah ada. Misal nih, Bapak Ibu ada pabrik yang lain, kita tinggal tambahkan aja pabrik yang lain. Nah, di sini kita tambahkan, kita masukkan untuk pabrik yang lain. Oh, karena ini nggak bisa ya, karena di sini di data pelaku usaha tadi belum masuk, jadi nggak bisa ditambahkan. Jadi kalau penambahan pabrik itu harus ditambahkan dulu di data pelaku usaha, baru penambahan pabrik. Nah, setelah itu penyelia halalnya, penyelia halal ini ditambahkan juga apabila ada penyelia halal yang lain tadi yang misal beda dapur ya. Sini. Nah, setelah ini udah selesai, sudah Bapak simpan di atas ya tadi, ini disimpan di sini. Jangan sampai lupa disimpan. Kalau udah disimpan, otomatis datanya masuk. Tapi kalau lupa disimpan, hilang semua. Kita lanjut ke sebelahnya nih, komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini akan muncul kebijakan halal. Bapak Ibu, di sini mohon dibaca ya, karena ini kan komitmen dari pelaku usaha ya. Yang bertanggung jawab juga penyelia halal, mematuhi peraturan, menggunakan bahan halal, kayak gitu ya. Kita klik. Nah, di sini kemudian saya setuju. Dan ini pengertian dan halal kita klik, sudah dibaca, saya setuju. Kemudian praktek penerapan SJPH kita klik dan kita klik, saya setuju. Nah, di sini tadi kemarin Bapak Ibu mengerjakan tugas ya. Siapa aja tim manajemennya? Siapa yang bisa jawab? Siapa aja tim manajemen dari SPPG Bapak Ibu? eh Tim manajemen diambil kayak dari akuntan Iya Pak. Kemudian dengan Pak siapa dengan, Pak? dengan Pak Syahbudin, Oh ya, Syabun oke. Dengan Ahli gizi. akuntan, terus ahli gizi, ahli gizi, PJ gudang, PC Gudang, oke. pengolahan, Pengolahan chefnya ya Pak ya. terus di pemorsian, termasuk juga dicuci ompreng, distribusi, sama aslap juga, Bu. Oh iya. Terus di sini kan ini gini Pak, kalau di Manual JPH kan ada SK ya, SK tadi sendiri, terus untuk tim penunjuknya sendiri. Kalau di sini kan termasuk yang paling terpenting nih Pak. Di sini ini ada nih, ini tim manajemen. Tapi di sini juga bisa penyelia halal, jangan lupa dimasukkan ya Pak. Kalau nanti sudah ditulis nih chef, kemudian kepala gizi, akuntan, ternyata penyelia halalnya nggak masuk nih. Wah, Ya, Bapak kalau punya bisa. halal itu pasti. Ya, jadi wajib ya. Misal Oke. nih, apa namanya, penyelia halalnya dari ahli gizi. Ya udah ditulis aja penyelia halal dalam kurung ahli gizi. Gitu. Jadi harus diisi, saya kasih contoh. Misalnya dengan Pak siapa tadi Pak? Sihabudin. Si Budin. Gitu ya Pak ya. Kita kasih contoh sebagai penyelia halal. Posisinya ketua kali ya Pak ya. Jadi ketuanya. Nanti nggak apa-apa. Nanti mungkin ditambahkan lagi kepala SPB-nya siapa Pak? Halo Bapak. Ya, Bapak mohon Sihabudin. maaf. Kepalanya Eh, siapa Pak? Ibu Apit. Apit ya. Nggih, Ini ya Pak. nggih. Oke, ini nanti mungkin sebagai apa Pak? Kepala ya Pak? Pala. Kepala S. Nah, ini mungkin lebih ke anggotanya. Anggota. Kemudian siapa lagi Pak? Ayu Ayu sebagai apa Pak? sebagai ahli gizi Nah, Ligis. Kalau Bapak sendiri dari mana Pak? dari Kabupaten Tegal, Bu. Maksudnya Bapak di situ sebagai apa Pak? Di SPBG tersebut? Sebagai perwakilan dari yayasan. Oh, perwakilan dari yayasan. Oke, berarti Bapak penyelianya. Kalau misal penyelianya itu dari ahli gizi, mungkin ditulis dalam kurung ya ahli gizi. Jadi jabatan penyelia halal dalam kurung ahli gizi. Terus Ya. selanjutnya Pak, siapa lagi Pak? Sasi, Bu. Stasi. Ini Pak. Nggih. Nggih. Sebagai apa Pak? Akuntan.
Anggota. Posisinya anggota. Oke. Kemudian Kemudian Aziz, Aziz. Sebagai berarti apa, Pak? di loading PJ Gudang berarti Bu. OPC Gudang. Nah, di sini untuk inti-intinya ya. Jadi mungkin chefnya belum, Pak. Chefnya siapa, Pak? Oh ya, chefnya berarti Mudrikah. Mudrika. Oke, baik. Di sini udah ya. Jadi di sini sudah ada untuk komitmen dan tanggung jawab. Jadi yang inti ya, pengurus inti. Kemudian kita lanjut ke bahan nih. Nah, di bahan ini Bapak Ibu bisa memasukkan bahan-bahan yang digunakan. Kemarin kan sudah diisi ya untuk manual SBN-nya. Bahannya berapa? Ada 3 produk, contohnya gitu ya. Di sini juga sama. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja bahan. Kita klik manual. Bapak Ibu pilih bahannya bersertifikat atau tidak. Ini tipe bahan nih, ada banyak nih. Dari luar negeri, bersertifikat atau tidak. Kayak gitu. Jadi nanti di input misal saya air ya. Air lah, air sumur kan tidak bersertifikat nih. Nah, jenisnya masuk di bahan. Kita tambahkan nih. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bahan bisa dimasukkan di sini. Kemudian nama produk yang tadi dikasih contoh di manual ya. Misal nasi putih katakanlah gitu. Jadi tapi ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini kalau nasi putih berarti adanya air sumur dan apa Bapak Ibu? Dan beras. Iya, beras. Beras wajib bersertifikat halal tidak, Pak? Wajib. Wajib. Oke, kita cari beras nih. Nah, di sini udah banyak nih beras. Kita cari yang paling banyak ya, 100. Nah, ini di sini ada beras forfotif ini ya, dari Perum Bulog. Nah, kita pilih ini nih, tapi disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di Bapak Ibu yang digunakan di SPPG tersebut apa gitu. Jadi bisa digunakan, disesuaikan dengan di situ apakah sudah bersertifikat halal atau belum. Nanti eh, bisa semua ya. Kemudian misal nih saya pilih yang di beras wortel gitu aja ya, atau lentera mas. Kita pilih nih. Maksudnya apa? Jenis bahan, kemudian ditambahkan. Nah, di sini nasi putih ya, ini jadi nasi putih ya Bapak Ibu ya. Tetapi kemasannya apa? Kita nambahkan untuk kemasannya nih. Kemasannya misal tadi Putra ya. Putra, kita cari Putra positif list ya. Di sini ya, di sini ada food pan stainless steel. Nah, kan ini untuk pennya ya, untuk food tray-nya. Nah, kita pilih ini. Kemudian ada masuk di kemasan dan kita klik. Nah, kemudian ada lagi cleaning agent-nya. Jadi untuk pencucian alatnya kita masukkan karena memang tipe bahan ada 3 ya di sini. Berarti wajib bersertifikat halal tidak ya untuk sunlight misal ya sabunnya. Wajib. Ya, wajib ya Pak ya, karena ini udah olahan nih. Nah, ini kita pilih sunlight cairan pencuci piring ekstra. Oke, itu sebagai cleaning agentnya. Nah, ini dalam satu produk tadi nasi putih ya, ini ada 4. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ngisi yang di manual kan di matrik bahan ya. Matrik bahan di apa namanya? Di checklist. Nah, kalau di sini sama juga. Jadi nanti ini Bapak Ibu nulis produk dulu nih. Kita masuknya penyedia makanan minuman, kemudian nasi putih. Nah, ini kita harus kirim foto nih. Nah, kita acak dulu ya fotonya karena saya tidak punya nasi putih. Oh, di sini ada nih. Nah, ini.
Nah, kita tambahkan. Nah, di sini sudah tertera. Tadi yang Bapak Ibu lakukan waktu checklist bahan, di sini juga ada Bapak Ibu namanya input bahan. Di sini kita klik, 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 klik. Jadilah nasi putih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masih ngisi lagi nih di bawah. Nih, catatan pembelian seperti yang Bapak Ibu isi di lampiran selanjutnya setelah bahan. Lampiran 6 kalau nggak salah ya. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya sama Bapak Ibu. Kita tinggal isi, kita edit. Kemudian ke bawah, nih laporan pemeriksaan bahan juga sama. Nanti tinggal kita edit. Nah, disesuaikan. Kemudian selanjutnya udah selesai. Kita naik ke atas. Ini baru bahan. Setelah itu kita pilih yang produk, proses. Proses dulu. Kita klik. Nah, di sini ada pernyataan bebas babi. Kita klik. Kemudian di sini. Nah, di sini membutuhkan denah seperti yang tadi Bapak Ibu digambar di manual SJPH ya, juga ada gambar sama persis. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu bisa mengisi manual SJPH, Bapak Ibu pasti bisa mengisi di sistem karena itu sama. Nah, kita tambahkan aja untuk layout denahnya. Nah, kita filenya yang tadi Bapak Ibu gambarkan, kita upload. Kemudian cara penyimpanan bahan dan produk tadi di lampiran itu juga ada. Nah, tinggal kita isi aja, kita edit. Sudah otomatis jumlahnya berapa, tanggal masuk berapa, itu ya Bapak Ibu ya. Terus ke bawah sama juga, ini ada di eh, produk nasi, produknya berapa, catatannya. Kemudian ada diagram alir juga. Nah, kita tambahkan file. Kita unduh filenya dari diagram alir tersebut. Selanjutnya, kita ada catatan hasil produksi. Nah, catatan hasil produksi ini biasanya kita tambahkan, nah, kita file nama produknya nih, nasi putih. Nah, jumlahnya berapa? 100 atau 1000. Tanggal produksinya berapa? Tanggal ini, masuknya tanggal ini. Nah, udah. Ini ya catatan hasil produksinya yang tadi Bapak Ibu tulis. Kemudian untuk catatan pendistribusian, itu lebih ke Bapak Ibu ketika mendistribusikan ke sekolahan. Nah, kita pilih manual, nama produknya tadi nasi putih. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 1000. Tanggal berapa? Tanggal 22. Ditujukan kemana? Ke sekolahan. Nah, di sini kita tambahkan nih. Nah, sudah masuk, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tadi kalau ngisi lengkap, di sini sudah udah lengkap. Tinggal Bapak Ibu pindah ke sini aja. Nah, dari sini proses sudah, kita geser nih ke sebelah, ke produk. Produk ini, produk yang Bapak Ibu daftarkan di sertifikat halal. Misal Bapak Ibu produknya ada 50 nih. Ya udah, dimasukkan 50 itu. Kemudian, apa namanya, setelah itu, produknya ada 100 juga ditambahkan di situ. Nah, kita tambahkan nih untuk mapping ya. Nah, ini pabriknya di mana? Tadi mungkin di sini. Nasinya putih aja nih. Nah, kita tambahkan. Nah, sudah kita tambahkan. Ini hanya satu ya untuk produk. Kita lanjut ke pemantauan dan evaluasi. Sama kan Bapak Ibu. Jadi ini di atas itu yang Bapak Ibu harus pahamkan 5 kriteria dari sistem jaminan produk halal, yaitu yang pertama komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses, produk. Ini sebenarnya proses lebih ke proses produk halal, kemudian produk, pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini yang Bapak Ibu lakukan tadi, ini upload dokumen lainnya. Di sini Bapak Ibu wajib mengupload yaitu SK penunjukan dari penyelia halal. Kalau tanpa ini, nanti dokumen Bapak Ibu akan dikembalikan sama BPJPH karena tidak ada SK penunjukan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan apa namanya SK dari yayasan, sudah dapat sertifikat penyelia halal, nah itu bisa nih diproses. Jadi tinggal dimasukkan tadi sertifikatnya di sini, masukkan SK-nya. Kemudian tanda tangan nih, di sini tanda tangan dari penanggung jawab dan penyedia halal. Misal penanggung jawabnya tadi ownernya atau mitranya atau kepala yayasannya minta tanda tangannya karena di sini ada 2, yaitu yang penanggung jawab harus tanda tangan, penyelianya tinggal dipilih namanya. Kemudian selanjutnya kita tinggal pilih tanda tangan dari penyelia halal. Itu ya.
Kemudian di bawah ini belum bisa diisi ya Bapak Ibu ya untuk di sistem. Jadi tapi tadi Bapak Ibu sudah ngisi di manual juga bisa. Nah, selanjutnya setelah dari pemantauan evaluasi, maka Bapak Ibu bisa melihat dokumen yang sudah Bapak Ibu isi. Di sini ya Bapak Ibu, di sini ada surat permohonan bisa diunduh, kemudian dokumen SJPH yang tadi Bapak Ibu kerjakan di tugas 1. Nah, di tugas 1 itu sudah Bapak isi nih, di sini juga sama. Saya coba unduh ya. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, saya unduh. Kelihatan ya? Nah, di sini kalau tadi Bapak Ibu tanda tangan bisa diisi, ini bisa dicek dulu sebelum dikirim. Tanda tangan ini muncul sudah ada. Kemudian nih pendahuluan dari yang Bapak Ibu isi tadi. Ini persis manual yang Bapak Ibu kerjakan tadi di tugas 1. Nih di sini otomatis muncul Bapak Ibu nih. Jadi sebenarnya tadi yang tugas 1 kurang lebih Bapak Ibu sudah bisa mengisi. Si akun sihalanya juga bisa mengisi dengan sistem. Seperti itu ya. Jadi bisa diisi. Di sini juga terdapat untuk eh nih kebijakannya juga ada. Tadi kan ada tanda tangan nih ya. Kemudian ini untuk timnya tadi punyanya Pak Syahbudin. Sudah masuk semua nih Bapak Ibu. Jadi tadi kita ngisi di sistem, di sini otomatis kesimpan. Selanjutnya kita ngisi daftar bahan. Nah, daftar bahan. Jadi apa namanya? Otomatis kalau Bapak Ibu ngisi di manual SJPH, di sini pasti bisa ngisi. Karena ini hanya sistem yang mengikuti di manual SJPH. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu checklist, bahan-bahan apa yang digunakan, dan produknya jadi apa. Ini nasi putih yang dibutuhkan adalah ini. Ada kemasannya, ada cleaning agentnya, ada berasnya, dan ada air sumurnya. Seperti itu. Kemudian di bawah juga sama catatan pembelian, lampiran 7 dan lampirannya pun sama Bapak Ibu. Coba bisa Bapak Ibu lihat nanti lampiran 7 itu apa, pasti catatan pembelian bahan. Lampiran 8 apa, juga pembelian bahan. Kemudian layoutnya, nah, tadi kan saya tidak upload ya, harusnya ini gambar, nanti muncul layoutnya di sini. Kemudian ini ada juga catatan penyimpanan bahan dan produk. Selanjutnya diagram alir proses, tadi yang Bapak Ibu upload di tugas 1 juga, kemudian catatan produksi juga muncul. Dan catatan distribusi ini dilewati. Dan terakhir ini daftar pemeriksaan audit. Tadi kan ini memang tidak diisi ya untuk lampiran ke-16. Tapi ini untuk apa namanya, tadi sudah dikasih contoh untuk pengisian audit internal dan ketidaksesuaian seperti itu. Jadi di sini tuh lebih pengisiannya hampir sama dari si halal Bapak Ibu ya. Untuk dari sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Betul Bu, ikut bertanya. Ya, dengan siapa Pak? Irfan. Pak siapa Pak? Irfan. Oh Pak Irfan, ya Pak, gimana Pak? Izin bertanya Bu, terkait saya kan dulu pernah ikut pelatihan apa namanya penyelia halal tuh, yang dari UIN Wali Songo. Oh iya. Nah itu kan saya kurang paham ya. Tapi yang saya tanyakan adalah untuk pembuatan ini apakah harus bikin akun lagi atau tidak ya? Soalnya tadi saya coba tuh belum bisa gitu akun itu belum masuk. Oh, Bapak udah ikut pelatihan ikut lagi ya Pak? Bapak Ya, hebat disuruh. mau belajar. Ya. Tapi udah dapat sertifikat juga ya Pak ya? Berarti Bapak ikut pelatihan 2 kali ya Pak? Nggak apa-apa. Cuma ya itu masih bingung di akun sih Bu. Oh. Itu karena akunnya akun penyelia yang itu tuh yang bukan reguler tuh, yang apa sih? Sel apa namanya itu? Self declare. Ya itu. Declare Oh, mungkin pendamping ya, pendamping. pendamping. Oke, Bapak. Tadi kan Bapak punya akun sendiri pendamping ya, Pak. Kalau ini Ya. si halal ini untuk pelaku usaha, Bapak. Jadi Ya. tidak sama. Jadi akun pendamping itu udah ada linknya sendiri untuk akun pendamping ya. Nanti daftar dulu di akun lembaga. Tapi kalau untuk pelaku usaha langsung di
akunnya si halal untuk mendaftar kayak tadi yang saya sampaikan di PPT ya, pembuatan akun dulu seperti itu. Jadi nggak ada ngaruh sih Pak, nggak ngaruh Pak. Berarti saya harus bikin bikin akun lagi apa enggak, Bu? Ya, bikin akun lagi untuk pelaku usahanya Pak, untuk SPPG-nya. Oh, ya, ya berarti kan email baru juga ya. Iya betul, email yang belum terdaftar Pak. Paling itu aja, Bu. Kalau boleh minta akun apa minta PPT buat pendaftaran akun tuh Bu, buat proses bisa boleh ya? Oke, baik. Ada ya Pak Osep ya di sistem ya? Gimana, Ibu? Gimana? Di sistem kayaknya ada ya? Untuk? Untuk itu Pak, pendaftaran pembuatan akun si halal. Oh, Belum ya? belum ada. Oke, nanti nanti Iya. saya kirimkan ke Pak Osep ya Pak ya. Ya. Oh, iya, 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 iya. Oke, Minta itunya Bapak. Bu ya. Ya, terima kasih Pak Oke, Irfan. terima kasih Bu. Oke, makasih ya, baik. Ya, baik Pak Sihabudin. Ya, terima kasih waktunya. Tadi yang pertama sudah tersampaikan terkait dengan materi di LMS tadi belum ada, Bu. Jadi mungkin barangkali bisa di-share aja. Oh Nggih. ya, baik, Nah, baik. untuk Nanti Nanti kita, di-share aja, di share ke grup. Nanti ya, mungkin kami share di grup ya, dari iya, dari Pak. atau dari yang lain. Oke. Oke, siap. Untuk yang kedua, Bu, ya. barangkali perkenan diulang lagi yang proses tadi, Bu. Oh, Enggak, yang masih agak bingung itu kan di situ ada apa namanya expired ya, maksudnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. oh Ya, itu ya. Tapi kalau untuk SPPG kan tidak ada ya Pak, hanya 1 hari ya Pak ya. Karena kan iya. memang udah disesuaikan itu aja sesuai hanya 1 hari. Jadi hari ini datang, besok udah diolah, sudah diedarkan gitu. Oh, gitu ya. Itu kan lebih ke produk yang sudah jadi produk, maksudnya kalau SPPG kan produknya siap santap ya, langsung makan. Langsung, Jadi langsung. untuk expirednya tinggal 1 hari aja gitu Pak. Oh, Untuk gitu. yang kemasan, misal pabrik-pabrik gitu diisi expirednya 1 tahun kayak gitu atau 6 bulan seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Oke deh, Ibu. Oke, ya Makasih. terima kasih Pak. Ya, Nggih. baik. Oke, dengan Pak Mahendra. Oh ya, makasih Bu. Ini kan terkait dengan jenis produk ya. Umpama gitu, ada produk SPPG nasi ayam cabai hijau. Itu kan kalau digabung menjadi satu kesatuan menjadi satu produk, kan gitu. Tapi di dalamnya itu ada 3 produk. Nah, di dalam sistem pengajuan itu apakah dipisah-pisah ya? Misal nasi putih, bahannya ini, kemudian cabai hijau, ya bahan-bahannya gitu. Oh Tidak ya. digabung proses produksinya. Ya. Paham Bu ya? Ngerti Bu Ya, ya? paham ya. Itu kan di ompreng ya Pak ya? Ya, ya. Gitu. Oke. Itu nanti untuk nama penamaan bahan, penamaan produk, memang satu-satu Pak. Jadi nasi Oh putih iya. sendiri. Tetapi kan tiap hari bikin nasi putih nih. Satu aja ditulis, nasi putihnya 1, ayam cabai garam 1, kemudian nanti sayurnya capcay 1, kayak gitu Pak. Oh, Jadi berarti bisa ya, masing-masing produk ya? ya, masing-masing produk, tapi tidak dipisah dalam harian, tidak Pak. Jadi itu langsung di all gitu loh Pak. All semua menunya yang beda-beda gitu. Pengajuan sertifikat halalnya. Iya, jadi Tapi produknya kan ditulis itu satu pengajuannya aja. 3 produk Bu ya. Ya, kemarin kan sampel ya Pak ya, tapi biasanya SPPG minimal 50 lah Pak, 50 sampai 100 produk gitu. Ya, maksud saya 3 produk jadinya kan, yang saya gambarkan tadi, contoh Oh tadi. iya, betul. Betul Pak, betul. Ya, 3 produk. Makasih Bu. Iya Pak. Baik, 2 lagi ya, Pak Asep ya. Pak Gali. Oh iya. Ya izin Bu. Jadi begini Bu, kebetulan saya ada rekan yang dia anggota yayasan. Jadi dia tidak berada dalam struktur organisasi dapur gitu. Dari kepala SPPG, AK, ahli gizi dan lain-lain. Nah, kebetulan dia udah pelatihan penyelia halal. Nah, yang saya tanyakan, sebagai penyelia halal yang sudah bersertifikat ini, itu berlaku untuk satu dapur atau bisa beberapa atau gimana Bu? Kalau untuk yang kondisi yang seperti itu gitu, dia ya intinya ya anggota yayasan yang menjadi penyelia halalnya gitu. Oh ya itu Pak, kemarin ada temuan ya Pak ya untuk penyeliannya dari luar internal, dalam artian Betul. sebenarnya tidak ada sih, untuk regulasinya tidak ada ya. Minimal satu dapur ada penyeliannya internal gitu aja. Tapi kemarin ditemukan penyeliannya dari ownernya. Kemudian ditanyain ownernya apakah
selalu standby di situ, selalu mengawasi semua dapur-dapurnya. Ditanyain ownernya ada berapa dapur? Ada 5 dapur. Apa iya? Dia hanya di dapur situ aja, sedangkan 5 yang lain berarti tidak ada yang ngawasi ataupun penyelia yang internal gitu. Tapi kalau Bapak udah terlanjur ikut, nanti mungkin Bapak lebih ditanggung jawab di yayasannya, di SPPG yang Bapak daftarin. Misal yayasan itu ada 5 dapur misalnya ya Pak ya. Berarti nanti yang dapur kelima itu alangkah baiknya dari internalnya karena memang yang bertanggung jawab di situ adalah ahli gizi, kepalanya kayak gitu ya Pak ya. Bapak kan mungkin nggak mungkin standby tiap hari di dapur ya Pak. Kayak gitu. Baik. Tapi karena Bapak sudah Baik. ikut, nggak masalah yang cuma di komitmennya aja itu tadi Pak. Bapak mungkin nanti bisa apa namanya fokus di satu dapur itu, untuk dapur yang lain bisa disarankan ke ahli gizinya atau ke kepala SPPG-nya gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, ya, Terima kasih, Bu. Pak. Ya, baik. Selanjutnya Kak Sinta ya. Tadi Terima udah. kasih, Bu. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh Kak Galih. Lalu pertanyaan kedua tadi menyimpul dari awal Bu, kalau satu akun halal dengan NIB yang sama dari yayasan ini bisa digunakan sebagai dapur. Berarti loginnya itu bisa samaan nggak Bu? Maksudnya kalau misal saya login di dapur lain juga login, apakah bisa Bu? Apakah nggak satunya bisa ke logout atau gimana? Oh ya. Makasih Bu. Oh ya baik. Biasanya kalau satu akun ya, misal nih saya buka akun A, kemudian yang dapur satu buka akun yang sama. Itu salah satu kalah setelah nanti kita pas pengisian. Loh, kok ini gagal setelah kita refresh keluar. Gitu. Jadi Oh, memang berarti ya, satu akun itu emang boleh dipakai beberapa SPPG, tapi boleh. loginnya gantian gitu ya Bu Iya, pengajuannya. loginnya gantian. Misalnya kan nggak kenal ya, ataupun kenal tapi berjauhan. Kita membuka nih akun si halal. Kakak udah nginput bahannya gitu ya. Terus di sana juga ternyata buka dengan akun yang sama. Nanti kendalanya di situ. Ketika kok bahan ini nggak bisa dimasukkan, kenapa ya? Tidak bisa diklik gitu. Itu berarti dipakai orang. Nanti setelah kakak refresh mesti keluar sendiri. Kayak gitu. Jadi hanya bisa dipakai, Oke. hanya bisa dibuka sama satu browser aja. Oh, berarti tingkatin koordinasi aja ya Bu kalau misal Ya. akunnya sama. Betul, Makasih ntar tak banyak buka Ibu. dulu gitu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah melebihi ya, ini dari Pak Osep saya dikasih sampai jam 15, ini sudah lebih 4 menit ya. Mungkin untuk materi dari saya cukupkan sekian dan terima kasih yang sudah bertanya. Izin Bu, Ya. bisakah saya bertanya satu aja lagi? Oke, jadi- satu aja ya Kak, setelah itu sudah tidak ada lagi ya. Iya. Gimana? Nah, jadi seperti ini, kan itu ada SK ya, Bu? Ya. Kalau saya di sini SK-nya masih belum ada, apakah mereka yayasan harus menyediakan SK buat saya atau bagaimana? Iya, Dan betul. untuk timnya nanti itu harus mendapatkan SK juga ya, Bu? Oh, SK-nya yang diminta hanya SK penunjukan penyelia halal aja. Jadi bukan tim penyelia halal. Bukan tim manajemen. Siap. Tapi tim Jadi SK. untuk upload tugas di si halalnya itu apakah setiap hari? Tugas yang mana ya? Yang apa, nasi itu buat barang-barang dan produk. Oh, itu udah kalau kita sudah masuk ke si halal sudah, jadi sudah dikunci, tidak tiap hari diinputkan enggak. Bisa yang untuk distribusi itu ya tadi ya. Iya, tiap hari. Iya. Tiap hari. Sebulan lah mungkin diisi 2 minggu gitu udah banyak sih. 2 minggu gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak, bapak, ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Osep. Saya tutup untuk materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osep. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Close ya buat Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.